Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang insyaallah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di antara dambaan setiap orang setelah menikah adalah memiliki rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang selalu kita ucapkan ketika kita hadir dalam undangan perkawinan sahabat atau keluarga kita. Nah, tetapi pada kenyataannya memang dalam kehidupan yang kita lihat sehari-hari, banyak rumah tangga itu yang hanya dalam waktu 2 bulan, ada waktu setahun, bahkan dalam hitungan seminggu 2 minggu banyak yang bercerai. Banyak yang akhirnya bubar rumah tangganya. Kenapa demikian? Barangkali konsep-konsep dan kehidupan dalam rumah tangga banyak yang belum mengetahui. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tips, ya, hanya satu aja, sebuah tips untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa tipsnya? Saya kutip dari sebuah ayat Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara ayat-ayat Allah itu an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Diciptakannya dari dirimu sendiri itu pasanganmu. Jadi di antara ayat-ayat Allah itu adalah pasangan hidup kita. Suami harus menganggap istri itu adalah ayat. Istri menganggap suami itu adalah ayat. Nah, kalaulah suami menyadari bahwa istri itu adalah ayat, maka tidak akan ada suami yang berani mukul bininya. Tidak akan ada laki yang berani nampar bininya, nginjak-nginjak bininya. Kenapa? Karena bininya adalah ayat. Begitu juga sebaliknya, kalaulah seorang istri menyadari bahwa suaminya, lakinya adalah ayat, maka akan ada istri yang berani durhaka dengan lakinya, karena laki adalah ayat. Selama itu kan yang kita pahami ayat itu ayat kursi. Selama itu yang kita ketahui itu ayat di surah Al-Fatihah, ayat di surat Yasin. Tetapi ternyata ada ayat yang daan berhuruf, ada ayat yang daan berbaris, yang selama itu makan sama-sama dengan kita, tidur sama-sama dengan kita, susah senang sama-sama dengan kita. Dialah pasangan hidup kita. Dialah juga ayat-ayat Allah. Maka kalau kita sadar bahwa pasangan hidup kita itu adalah ayat, maka insya Allah tercipta rumah tangga kita yang aman, damai, dan tentram. Harus dipahami itu. Kemudian setelah kita memahami bahwa pasangan hidup kita itu adalah ayat Allah, di antara ayat-ayat Allah. Kemudian ayat kelanjutan dari ayat ini adalah setelah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Tujuan menikah itu litaskunu ilaiha, supaya kalian itu merasa tenang. Nah, makanya orang yang udah menikah harus tenang. Supaya kalau ndak tenang berarti ndak tercapai tujuan menikah. Tujuan menikah adalah litaskunu ilaiha. Maka para jomblo-jomblo ya, menikahlah supaya tenang. Kalau udah nikah tapi belum tenang Pak Ustadz, nikah sekali lagi. Tenang insya Allah. Tapi tentu kita harus mampu berlaku adil kalau nak nikah sekali lagi. Kemudian masih kelanjutan ayatnya, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan aku jadikan di antara kalian, kata Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Aku jadikan di antara kalian itu cinta dan kasih sayang. Kalau kita baca terjemahnya, mawaddah warahmah itu artinya cinta dan kasih sayang. Tapi kalau kita buka tafsirnya, dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya, mawaddah warahmah. Mawaddah itu artinya mencari kelebihan.
Nah, siapa sih yang menikah ndaan mencari kelebihan? Pemula. Kalau ada orang ngatakan, "Oh Pak Ustadz, aku nikah ndaan nak nyari yang cantik." Nah, kalau mun gaya nikahlah dengan Wan. Nah, aku ndaan nak pokoknya intinya mawaddah itu adalah mencari kelebihan. Aku nak nyari jodoh yang lebih cantik, lebih putih, lebih tinggi, lebih kaya. Itu boleh dalam Islam, boleh, bukan hal yang dilarang. Sedangkan Nabi ajak menyuruh kita tunkahul mar'ah li arba', nikahilah olehmu, kata Nabi, itu perempuan karena 4 hal. Li jamaliha, karena dia cantik. Li maliha, karena dia kaya. Kemudian li nasabiha, karena keturunan orang baik. Li diniha, karena agamanya bagus. Tapi ujungnya ada stressing di sini, penekanan. Fazfar tizatidin saribat yadak. Kau pilih agamanya, maka kau utamakan agamanya, maka insya Allah kau akan bahagia. Nah, itu stressingnya di sini. Kemudian warohmah. Jadi kalau mawaddah tadi adalah mencari kelebihan, maka warohmah itu adalah menutupi kekurangan. Karena tidak ada orang yang tidak punya kekurangan, terutama pasangan hidup kita. Bagaimana kita manusia yang berbeda. Beda latar belakang keluarganya, beda pendidikannya, beda sekolahannya, beda ilmunya. Tiba-tiba disatukan dalam sebuah rumah, dalam sebuah kamar. Ini perlu adaptasi yang luar biasa. Setelah nikah, barulah nampak sigit-sigit kekurangannya. Barangkali, ya sepengetahuan saya, orang yang pacaran 4-5 tahun pun, kantut masih disanyamkannya dengan pacarnya. Tapi kalau udah menikah, lihatlah, nampak aslinya satu-satu. Jadi jangan menyesal, jangan ada kata menyesal. Oh, baru tahu aku, baru tahu. Kenapa baru tahu? Karena disitulah nampak sifat asli. Nah, kekurangan-kekurangan suami istri ya harus ditutupi. Kekurangan bini usah nak diceritakan di tempat arisan. Laki dia juga usah nak diceritakan di tempat makan. Biniku payah. Kata kawan yang ngapain tang payah, binimu kan cantik. Memang cantik, tidurnya liuran misalnya. Ya dah berarti dan berfungsi. Padahal kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalian para istri adalah pakaian bagi suami, dan kalian juga suami adalah pakaian bagi istri. Apa fungsi pakaian? Ada 2. Pertama, pakaian itu menutupi aurat, artinya menutupi kekurangan. Jadi kalau ada suami istri saling mengumbar aib kekurangan pasangan masing-masing, di-update status, di-upload di YouTube, di Facebook, dan tahu malu misalkan, berarti tidak berfungsi pakaian itu. Kemudian yang kedua, pakaian itu fungsinya harus jadi kebanggaan. Saya bangga pakai baju Melayu, saya bangga pakai songkok. Nah, jadi kita harus bangga dengan pasangan hidup kita. Nah, jadi jangan sampai kita lalu menyesal. Kemudian kuncinya adalah kalau ingin rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah, warohmah, sukses dunia akhirat, nih yang paling penting sekali situ adalah sabar. Berapa banyak rumah tangga yang berakhir di meja perceraian di pengadilan agama karena sababnya daan sabar. Harus sabar-sabarkan. Laki ndaan sholat, ya dah sambil dinasihati sabar. Bini ndaan sholat gitu juga sabar. Ya tapi barat sabarnya Pak Ustadz. Ya makanya sabar ya barat, karena hadiahnya surga. Mundaan barat, hadiahnya paling kipas angin. Maka bersabarlah, insya Allah. Karena pahala orang sabar, kata Allah, bi ghairi hisab. Pahalanya itu ndaan terbatas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita keluarga, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, selamat di dunia, bahagia di dunia, dan dikumpulkan di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.